Salam damai dan sejahtera. Kembali di ruang sepak bola Paulus S. Roger. Timnas Indonesia memulai debutnya di kejuaraan dunia U17 yang kemarin Jumat 10 November 2023 melakukan pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kiper Indonesia Ikram Al-Ghifari merupakan bintang timnas U17 di mana berkali-kali dapat bermain safety menyelamatkan kebobolan gawangnya dari penyerang-penyerang dari Ekuador, karena pertahanan Indonesia sering terbuka dan memudahkan Ekuador mendapatkan ruang tembak. Ekuador memang menguasai lapangan permainan. Indonesia perlahan mulai bisa menyentuh pertahanan Ekuador mengandalkan permain dari sisi sayap. Menit ke-16, Vigo Dennis punya kans untuk mencetak gol, tapi tembakannya melenceng. Gol Indonesia diawali serangan dari sisi kiri, di mana Rizky Afrizal mengirim umpan ke depan gawang. Arkan dengan mudah mencocor bola, membuat Indonesia mampu win 1-0. Menyamakan skor 6 menit kemudian melalui Alen Obandu dari sisi kanan. Bola dikirimkan ke depan gawang dan ditanduk Obandu dengan tanpa bisa dialog kiper Ikram Al-Ghifari. Gawang Indonesia sempat bobol pada menit ke-44 setelah Jair Kolahuaso menyocor bola dari jarak dekat. Situasi ke mulut di kotak penalti, Ikram sempat menepisnya tapi masuk ke gawang. Tapi wasit menganulir karena setelah mengecek video asisten referee, karena Kolahuaso terjebak offside. Ekuador masih menguasai jalannya laga sampai menit-menit terakhir babak kedua, di mana Indonesia boleh dikatakan bertahan total dan secara fisik kelihatan timnas Indonesia fisiknya drop, lemah, sehingga akhir babak kedua. Tapi karena perjuangan timnas Indonesia diselamatkan, karena mereka bahu-membahu mempertahankan pertahanan. Kiper Al-Ghifari menyelamatkan gawangnya kembali dari kebobolan di menit ke-88. Kelemahan timnas U17 Indonesia yang merupakan aspek yang penting adalah kekuatan stamina dan fisik yang masih kurang. Kelihatan sekali duel-duel fisik selalu kalah dan kelihatan mereka kekurangan energi ketika mendapat counter attack. Mereka kelihatan kecapean dan eksekusi serangan balik jadi kurang maksimal, dan juga sering
operan atau passing sering salah karena kelemahan faktor fisik, sehingga teknik skillnya hilang. Juga kelihatan di babak pertama masih zaman panggung dan mereka kelihatan mempunyai beban psikologis. Tapi teman panggung ini secara perlahan dapat diatasi. Kiper Ikram Al-Ghifari merupakan tembok timnas Indonesia yang di laga ini boleh dikatakan berulang kali menyelamatkan gawang dari serangan Ekuador. Ada 18 tembakan, di mana 6 diantaranya dapat diselamatkan dan hanya 1 bisa menjadi gol dengan poin dari seri melawan Ekuador. Peluang Indonesia sebagai juara grup atau runner up ataupun peringkat ketiga yang terbaik. Diharapkan Indonesia bisa nantinya melawan Panama dan Maroko, paling tidak bisa mengimbangi dan bisa mencuri kemenangan dari Panama. Maroko adalah tim yang mengalahkan Panama 2-0, sehingga harapan Indonesia adalah mencuri kemenangan dari Panama dan bisa bertahan bermain imbang dengan Maroko. Pastikan timnas Indonesia U17 bisa lolos ke babak 16 besar. Indonesia akan kembali bermain hari Senin tanggal 13 November 2023 melawan Panama di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sedangkan grup A lainnya, Maroko akan melawan Ekuador. Coach Bima Sakti sangat bersyukur dengan hasil imbang yang diraih oleh timnas Indonesia U17 melawan Ekuador. Pada permainan, Bima Sakti mengucapkan syukur kita bisa mendapat poin 1. Semoga nanti di hari Senin tanggal 13 November kita bisa perbaiki lagi segala kekurangan kita melawan Panama. Memang dilihat timnas Indonesia secara fisik tampak kedodoran, khususnya di babak kedua mendekati akhir laga. Para pemain tampak kehabisan energi sehingga fisik lemah. Secara otomatis ball teknik untuk pertahanan penyerangan sudah tidak fokus dan konsentrasi. Jadi Coach Bima Sakti mengatakan akan berusaha memulihkan kondisi fisik para pemainnya sebelum bermain laga yang berikutnya. Yang penting sekarang kita fokus bagaimana pemain bisa recovery lebih baik lagi. Kita ada waktu 2 hari untuk perbaiki kondisi mereka. Hujan, terima kasih.